Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai ricuh pada Jumat 21 Februari 2025 malam. Indonesia ini tidak gelap. Yang gelap itu adalah otak lu. Yang gelap itu adalah mata lu. Karena matamu sudah gelap, makanya Anda tidak bisa lihat. Kenapa matamu gelap? Karena matamu buta. Orang yang matanya buta sudah tentu cahaya begitu terang, dunia begitu terang, Indonesia begitu terang, dikatakan bahwa Indonesia dalam keadaan gelap. Anda termakan oleh doktrin-doktrin orang-orang barisan sakit hati. Orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang tidak suka dengan Mas Gibran, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Anda mengatakan bahwa masa Pak Prabowo dan Gibran hari kerja adalah gelap. Menurut saya pemikiranmu ini rusak. Anda kurang belajar. Anda terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran rusak di luar sana sehingga Anda ingin dan mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan. Saya secara pribadi mengapresiasi Pak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran karena dalam 100 hari kerja mereka mampu mengikuti apa yang masyarakat inginkan, yaitu masyarakat menginginkan pajak tidak naik 12%. Pak Prabowo merestuinya. Masyarakat menginginkan agar gaji guru itu dinaikkan. Pak Prabowo menaikkan gaji guru. Lantas apalagi yang Anda inginkan? Ketika Anda menginginkan bahwa harus ada perekrutan tes P3K, Pak Prabowo meminta jajarannya membuka lapangan pekerjaan melalui P3K hingga banyak orang termasuk banyak keluarga saya yang lulus di P3K. Lantas apakah ini yang Anda mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan gelap? Mata lu itu gelap. Matamu itu buta, ya. Lu yang mengatakan Indonesia dalam keadaan gelap itu lu buta. Lu buta, ingat, lu buta. Lu termakan oleh pemikiran-pemikiran kacau balau. Ini baru 100 hari kerja, bro, sister. Tunggu 1 tahun kemudian baru Anda bisa mengkritisi kebijakan Bapak Prabowo maupun jajarannya. 100 hari artinya belum matang, masih dalam tahap perencanaan, masih dalam penyusunan anggaran untuk bagaimana mana-mana yang dijadikan skala prioritas untuk dibangun, diperhatikan. Saya mau bilang sama Anda yang demo-demo ini kan di daratan Jawa, Jakarta dan sebagainya. Lihat Indonesia Timur, lihat daerah-daerah tertinggal, Papua, Maluku, NTB, pelosok Kalimantan, pelosok Sumatera. Apakah mereka demo? Meskipun mereka itu sementara merasakan ketertinggalan infrastruktur, ekonomi lagi lemah dan lain sebagainya di kampung halaman mereka, tapi mereka menikmati dengan sukacita. Yang demonstrasi mengatakan Indonesia gelap tuh lu yang ada di Jawa. Sementara di Jawa ini infrastruktur begitu bagus, begitu lengkap, begitu komplit, semua jaringan listrik itu bagus. Lu yang ada di Jakarta, lu yang ada di kota-kota besar. Kalau orang-orang yang ada tertinggal, termasuk di Papua, Maluku, NTT, NTB yang teriak, oke lah masuk akal karena kampung-kampung kami ini masih sangat tertinggal. Jangankan ekonomi, ya, listrik aja kami masih terpatah-patah, terkatung-katung, lagi stres. Jangan saja bangun di daerah tertinggal. Ini yang lagi dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran agar pembangunan itu dimulai dari desa ke kota. Anda jangan egois dong. Indonesia harus adil, negara harus adil. Pembangunan jangan hanya ada di seputaran Jawa saja. Tapi ingat, daerah termiskin, Papua, Maluku, NTT, termasuk NTB, termasuk pelosok Kalimantan, pelosok Papua, pelosok Sumatera, itu wajib diperhatikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Anda ini manusia baperan, Anda demo, ribut-ribut. Kami orang timur, ya, meskipun kami menikmati suasana yang tidak begitu bagus, tapi kami menikmati dengan sukacita. Kami tidak marah Pak Presiden Prabowo. Kami menikmati keluarga-keluarga saya memperjuangkan agar Presiden Prabowo bisa duduk. Tapi mereka tidak protes, mereka tidak ngotot, mereka tidak melakukan demonstrasi besar-besaran. Justru mereka menikmati dengan adanya pembangunan makan gratis itu dengan sukacita dan gaji naik. Saya berterima kasih Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Saya sudah mendukung Bapak berdua. Jadi saya akan mengawal Bapak berdua. Karena bagi saya Bapak Presiden Prabowo the best, Bapak Gibran the best.